Selamat beraktivitas, My Angel. My Angel adalah sebutan buat subscriber saya, karena nama channel saya Angelo Silato. Maka saya memanggil subscriber saya dengan sebutan My Angel. Kali ini selagi nyantai, lagi istirahat. Sore ini saya ingin membahas tentang apa enak ya jadi YouTuber. Mungkin ada yang bilang enak, ada yang bilang enggak. Saya pikir itu wajar dan relatif. Tetapi kalau berbicara apa peluang yang terbaik yang saat ini bisa dilakukan, mungkin pilihannya ya YouTuber. Karena kita tugasnya hanya bikin konten, produce video atau membuat video-video kemudian menguploadnya. Jadi contoh-contohnya sih banyak. Kalau mungkin kita berpikir yang paling gampang, sebenarnya nggak gampang juga. Tapi paling tidak kalau kita lihat semua artis, itu rata-rata semuanya sekarang jadi YouTuber. Jadi mungkin kita bisa melihat artis saja yang sudah pada posisi uang banyak, kemudian ekonomi dan finansial baik, mereka bisa memilih untuk menjadi YouTuber. Artinya tentu mereka bukan orang-orang bodoh yang melepaskan pekerjaan artisnya, dan saya lihat mereka nggak ada yang melepaskan keartisan mereka. Jadi mereka membuat YouTuber ini entah sebagai sampingan atau sebagai usaha yang benar-benar dikelola dengan baik. Artis itu akan lebih mudah menjadi YouTuber karena untuk mencari subscriber tentu tidak susah, lain dengan kita yang orang-orang biasa. Tapi saya pikir banyaklah orang-orang biasa seperti Ria Ricis, Atta Halilintar, itu notabene juga bukan artis. Kalau Pak Im Wong ya artis, kemudian Raffi Ahmad ya artis. Jadi mereka bisa memanfaatkan keterkenalannya untuk menjadi YouTuber dan memperoleh banyak penggemar dan subscriber. Kalau seperti Ria Ricis kemudian Atta Halilintar, saya pikir mereka hanya lebih dulu berjuang di YouTube. Ketika semua orang belum tertarik ke YouTube, mereka sudah lebih duluan mengerti apa itu YouTube. Dan tentu saja saat itu saingan masih belum banyak. Tidak seperti sekarang. Hampir semua orang ingin jadi YouTuber. Karena nomor satu yang pasti itu penghasilan. Jadi penghasilan YouTuber itu terkenal sangat banyak. Jadi bisa dilihat lah. Nanti saya kasih cuplikan video. Raffi Ahmad itu per bulan itu maksimal bisa mendapatkan 5 miliar. Kita ngomongin bisnis. Oke. Ya. 16,5 juta. Boleh tahu nggak sih pendapatan berapa sih dari YouTube? 16,1 sekarang. Ya, Ran. Beda-beda sih. Pendapatan YouTube itu kita ada dari AdSense, dari sponsor. Kalau dari AdSense berapa? Paling tinggi. Paling tinggi aku dapat hampir 5. 5 ya? Bulan. Paling tinggi. Gila. Tapi kan semuanya tergantung lagi sama kita nih. Iya. Saat kitanya lagi rajin ya rajin. Tiap hari itu berapa video Aku bikin? waktu bulan puasa satu hari pernah tayangin 10-15. Masya Allah. Satu hari. Tapi Ya sekarang Allah. sekarang kalau misalnya stabilnya minimal 2 atau 3 lah. Stabilnya ya? Stabilnya. Itu lumayan banget nih. Lumayan. Makanya di rumah itu udah semuanya produksi ya? Jadi Itu hanya dari AdSense. Anda bisa bayangkan. Iya, seorang artis, tapi paling tidak kita yang orang biasa mikir. Pendidikan S3 saja atau yang paling tinggi untuk ukuran pendidikan. Kalaupun kita kerja atau membuat apapun dengan penghasilan 5 miliar per bulan. Perjuangan yang bagi saya cukup
harus dilakukan dengan keras, bukan sesuatu yang mustahil, tapi harus dilakukan dengan sangat keras. Jadi ketika kita melihat Atta Halilintar yang dulu ngeprank sekarang membagikan uang ke tukang-tukang parkir. Makasih Bang. Ayo. Alhamdulillah ya Allah. 10 detik parkir atau beberapa menit parkir kasih 5 juta. Kemudian si Baim Wong ketika dia menemukan orang yang tanda kutip membutuhkan, Baim Wong bisa bantu berjuta-juta. Orang jadi menebak-nebak seberapa banyak sih gaji YouTuber. Dan saya pikir banyak orang-orang biasa yang sudah menjadi YouTuber, kayak Gondrong Labanan yang memamerkan dalam 1 bulan ketika dia memulai tema mancingnya, itu mendapatkan gaji 19 juta kalau tidak salah, yang dia pamerkan waktu ngambil uangnya. Anda bisa bayangkan dia mengaku lulusan SD, tidak tahu apa-apa, kemudian bermain HP, merekam kegiatan memancingnya, kemudian dan banyak yang melihat. Dan ternyata itu menghasilkan banyak uang. Jadi teman-teman yang ingin memperoleh pendapatan yang banyak, tentu kalau soal usaha tergantung. Jadi menjadi YouTuber itu tergantung dari diri kita masing-masing, tergantung juga dari faktor keberuntungan masing-masing. Tapi siapapun bisa menganalisa dan mempelajari YouTube dari YouTuber yang lain. Dan para YouTuber yang berhasil itu, apalagi yang pemula, itu banyak menjelaskan bagaimana caranya menjadi YouTuber yang sukses. Artinya ilmu menjadi YouTuber ini sebenarnya ilmu yang sangat terbuka. Persaingannya sangat ketat, temanya bisa masing-masing orang sama, tetapi yang berhasil tentu mereka yang niat dan berusaha keras untuk membuat videonya dilihat banyak orang. Kalau saya juga YouTuber pemula, subscriber saya baru 1.600-an lah, dan view saya belum ada yang mencapai 30.000 view untuk saat ini, mungkin belum ada. Tapi seiring perjalanan saya pikir suatu saat itu akan ada video yang meledak. Entah itu yang bagian mana kita tidak tahu. Dan saya selalu punya slogan, kalau soal urusan membuat YouTube itu, kalau untuk YouTuber, itu ya buat konten, pakai HP-mu, pakai kameramu, buat video, kemudian ya sudah, upload saja di YouTube. Karena gak usah berpikir berbelit-belit, Anda mungkin bisa lihat yang 2 jam tidak ngapa-ngapain. Dia di hadapan HP-nya, hanya memandang 2 jam, dia buat judul 2 jam gak ngapa-ngapain, dan amazing, yang melihat sampai 4 juta orang. Saya bisa bayangin, jadi saya sudah berhitung-hitung ketika video saya dilihat oleh 2.000 orang, itu dapatnya sekitar $0,5 US dollar. Artinya kalau 4 juta, Anda tinggal kalikan berapa penghasilan orang yang 2 jam tidak ngapa-ngapain dan ada di depan kamera dan yang nonton banyak. Siapa yang mengira? Dan banyak yang menirukan. 2 jam menonton di depan laptop, menonton orang yang tidak ngapa-ngapain. Dan yang lihat banyak juga. Artinya YouTube itu memberi kebebasan, betul-betul bebas kepada kita. Mau memproduksi video seperti apa. Sekarang memang aturannya sudah
semakin ketat dan terbuka, artinya setiap orang bisa melihatnya, setiap orang bisa menganalisa bagaimana caranya menjadi YouTuber dengan bantuan juga video-video dari YouTube juga. Jadi jangan khawatir, kalaupun Anda ingin memulai sekarang atau memulai kapanpun, mulai saja untuk menjadi YouTuber. Karena tidak susah. Seperti sekarang, saya hanya istirahat, kemudian saya nyalakan HP, saya ngobrol seperti ini. Saya tidak tahu siapa yang mau menonton saya. Tetapi jika video ini dilihat banyak orang, maka saya akan mendapatkan uang. Artinya kan tidak susah. Dan yang nonton tentu juga bisa memilih mau melihat saya atau tidak. Tentu dengan koridor-koridor yang diberikan, aturan-aturan yang diberikan oleh YouTube. Makanya ketika saya selalu ditanya, ya apa sih caranya jadi YouTuber yang paling cepat? Nggak ada cara yang jitu untuk menjadi YouTuber. Caranya hanya bikin video, upload di YouTube, biarkan saja promosikan yang kamu mau dan kamu bisa misalkan lewat FB, lewat WA. Selanjutnya, ya hanya YouTube dan Tuhan yang tahu perkembangan YouTube-mu, siapa yang mau lihat, itu serahkan sama YouTube dan Tuhan. Karena sebelajar apapun kamu akan putus asa. Karena akan sulit kamu menganalisa sesuatu yang kamu tidak mengerti gimana. Mungkin YouTuber pemula ada yang sudah menyerah, ada yang jengkel. Ini saja nih caranya gimana ya supaya video saya meledak. Gak usah dipikir, bikin aja video, kemudian upload di YouTube. Wong yang 2 jam tidak ngapa-ngapain aja bisa dilihat banyak orang. Apalagi kalian yang mau bekerja keras, mau ngapa-ngapain. Terserah pilihannya, temanya banyak. Anda mau upload apapun bisa. Kalau soal nanti Anda dilihat banyak orang atau diperbolehkan oleh YouTube upload video itu boleh atau tidak, ya sudah, serahkan. Hanya Tuhan dan YouTube yang tahu. Mungkin itu yang mau saya omongin sore ini, karena istirahat saya juga tidak panjang. Selamat malam, jangan lupa subscribe, kemudian share, kemudian like, karena memang dari itu YouTuber kayak saya dapat uang.